dan selamat datang kepada Kak Tamsil Tahir. Selamat siang, selamat datang. Kami ucapkan beliau adalah Direktur Tribun Pers Makassar. Kami juga mengucapkan selamat siang, selamat datang kepada rekan-rekan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu dan juga seluruh tamu undangan, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, kita akan bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan bersama-sama terlebih dahulu menyaksikan video sambutan yang dibawakan oleh Dirjen agak-agak ramai ya. Pada suka ngumpul-ngumpul kayaknya ini lagi suka ngumpul-ngumpul. Oke, baik. Hai, selaku Ketua IJTI Sulselbar dan juga koresponden SCTV Nusian, apa kabar? Baik. Iya, kami baik-baik. Kok tegang ini Pak Ketua? Begini politisasi, susah sekali monetization, tak ada yang tahu baca. Ini sama susahnya ketika kita di media digital ya, ini menyebutnya sekarang bermain media digital, ketika mau melaksanakan ini. Kenapa? Sebab hilang dari kami sebagai jurnalis ya, kita tangannya dulu. Yang hilang dari kita juga adalah jaringan iklan. Iklan dulunya kita yang membaca, jadi kita yang punya gitu. Itu juga diambil alih. Kami memiliki kata sekarang namanya iterasi, dikenalkan oleh algoritma, para ahli algoritma. Mana kita dituntut belajar sendiri, bukan tahu saja, mempraktekannya sendiri dan belajar dari gitu ya. Itu untuk datang belajar hanya untuk belajar video short dan reels. Kenapa? Karena punya iterasi di sana. Apa itu iterasi? Kita bisa mengembangkan sendiri. Padahal temanya pemilu. Hah? Itu makanya saya agak tidak nyaman ini. Saya ada kedua saya di belakang. 30%, kita masih 30%. Dibandingkan Amerika masih 29, kita masih lebih beruntung ini. Ya, baca atau warga kepada media itu yang paling tinggi ada di masih di Eropa, Finlandia. Jadi kalau kita ikuti Oxford Institute sebuah negara, maka semakin tinggi tingkat ketidakpercayaannya kepada media massa. Jadi coba lihat di Finlandia, Denmark, Swedia, di Inggris saja kita masih lebih baik. Bersainglah dengan Hong Kong, India gitu. Next teman-teman. Nah ini saya bilang tadi kita penting adalah bisnis pengaruh itu. Di sisi lain kita masih bermasalah, kita bersaing dengan para. Nah, tapi yakinlah teman-teman bahwa kemampuan jurnalis itu bukan kemampuan edit, bukan kemampuan membuat konten. Yang termahal dari kita itu adalah network. Apa? Jaringan narasumber gitu. Ya, itu yang termahal. Network harus ada dua ini, jaringan narasumber, kepercayaan. Kalau kamu hanya main phone saja, susah bos. Ya, kamu harus apakah kamu bisa menolak amplop di sana? Ya, tidak menyogok, tidak mengiming-iming sesuatu. Ya, kemarin juga interaksi soal kasus tentang media yang kebetulan saya salah satu cowok. Jadi sekarang ada kecenderungan memang juga bahwa media-media itu ada kelompok-kelompok orang yang ingin membangkrutkan. Itu juga hasil riset dari Dewan Pers yang disampaikan kepada kami, ada kesengajaan. Tapi yang kami tahu bahwa deliknya ini sebenarnya delik pers. Semua orang Jawa yang ada di Pulau Jawa itu orang Jawa, Pak. Karena saya orang Sunda, biasa orang Sunda tidak mau dipanggil Jawa. Ya, itu ceritanya. Forum Mahasiswa Sulawesi Selatan mengadakan kegiatan di Baru. Adalah bahwa saya melihat sebagai masyarakat, pembaca, penonton dan penikmat berita di TV, dicetak, online, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, saya melihat bahwa pemberitaan di Indonesia, kalau bicara tentang hal di luar pemilu, saya yakin sangat kritis. Berpendapat apakah ini akan terus dilakukan
secara litigasi atau non litigasi. Itu keputusan dari wartawannya itu sendiri, dan itu jelas pasti ada dari persetujuan juga dari medianya. Seperti tadi Pak dosen yang kita bahas soal etika jurnalistik, bagaimana menyiasati secara teknis liputan lapangan dengan kepentingan pemilik modal. Politik juga ketika menjalankan fungsinya di lapangan, sejauh yang saya lihat masih profesional dan dia tidak mengutip dari satu sumber saja atau dari sumber partai yang diikuti oleh pemilik media, tapi lawannya juga dia memverifikasi itu, karena memang verifikasi dan kode etik yang paling utama untuk menghindari kejadian. Sebenarnya untuk kegiatan etika jurnalistik dan etika digital jelang pemilu ini dibuat oleh teman-teman IJTI bersama salah satu media TV digital untuk lagi-lagi mengingatkan teman-teman tentang profesionalitas dalam berperilaku serta peliputan di lapangan jelang pemilu. Ini yang paling menjadi sorotan. Lagi-lagi profesionalisme jurnalistik itu akan diuji pada pemilu 2024 mendatang, dan cuma dari diskusi ini kami berharap bisa melahirkan lagi ide-ide baru tentang perkembangan terkini, apa yang harus jurnalis di lapangan itu lakukan dalam profesionalismenya dalam peliputan, tidak berpihak pada paslon tertentu, tapi melainkan berpihak pada rakyat, pada masyarakat, dan selalu menyiarkan berita yang tentang kebenaran atau faktual. Itu yang ditekankan dari Journalism Roadshow 2022 ini. Kalau menurut saya pribadi terkait kegiatan pada hari ini sangat seru dan menurut saya sangat keren. Karena apa? Kegiatan ini baru pertama kali diadakan di Kota Makassar, dan ada banyak tamu undangan, salah satunya itu lembaga pers, khususnya di lembaga pers Makassar, dan dengan tema yang diangkat itu tantangan etika jurnalistik dan etika digital di tahun pemilu. Ini sangat penting khususnya bagi lembaga pers di Makassar untuk tahu bagaimana sih kode etik yang harus dilakukan para jurnalis dalam meliput isu-isu yang ada di Kota Makassar. Dan sangat keren karena dihadiri dengan narasumber yang sesuai di bidangnya. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita selenggarakan untuk pertama membahas tentang bagaimana tantangan etika jurnalistik di tahun pemilu bersama etika digital. Tetapi kalau bagi media kami Trust TV adalah bagaimana media cyber ini punya role model bisnis yang berbeda daripada media online pada umumnya. Kami memasuki ruang-ruang streaming video seperti ini agar menjadi satu titik, inilah model bisnis kami itu seperti ini, mengambil celah-celah bisnis dengan cara lain daripada media-media online umumnya. Kegiatan ini sangat penting ya buat jurnalis untuk mengingatkan kembali bahwa pada Pesta Demokrasi 2024 nanti jurnalis harus tetap mematuhi kaidah jurnalistik ya, terutama terkait dengan independensi ya. Nah, yang terpenting juga adalah ketika ada jurnalis yang menjadi humas atau menjadi tim sukses, saya pikir mendingan harus keluar jadi jurnalis, karena itu akan mengaruhi independensi dalam menuliskan sebuah pemberitaan. Nah, kegiatan ini sangat penting ya buat teman-teman jurnalis. Saya pikir sangat bermanfaat bagi kita untuk mengingatkan kembali bahwa kerja kita adalah untuk kepentingan, kita hadir untuk kepentingan publik. Cukup. Siapa tulis nama atas ini? Nurdin Amir. Sebagai jurnalis saja. Jurnalis. Jurnalis toh? Oke.